Anda akan menyaksikan Kompas Malam. Didukung oleh Arab Saudi dengan Amerika Serikat menyerang milisi pro-Iran di Irak. Investigasi kasus kematian Satpam di Waduk Jatiluhur belum terungkap. Pengusutan terkendala minimnya saksi dan rekaman CCTV. Mampu kandaskan Kamboja dengan skor telak, ujian sesungguhnya bagi timnas akan tersaji kala jumpa Vietnam. Bupati Pemalang terjaring operasi tangkap tangan KPK, diduga terkait jual beli jabatan dan gratifikasi. Kemarau panjang mengakibatkan kekeringan ekstrim melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Apa kabar saudara? Kompas Malam kembali hadir bersama dengan saya Arizona Gali. Kita langsung ke informasi pertama. Serangan udara militer Israel menghancurkan Masjid Dar al-Mutahin di kawasan Yarmouk, pusat kota Gaza pada hari Selasa waktu setempat. Video amatir warga merekam detik-detik ledakan di bangunan Masjid al-Mutahin. Bangunan seketika runtuh total dan rata dengan tanah akibat ledakan besar dari rudal jet tempur Israel. Rekaman amatir lain menunjukkan saat masjid di kota Gaza ini dihantam oleh serangan udara Israel. Media Palestina melaporkan bahwa pesawat Israel menyerang Masjid al-Mutahin dekat pusat kota Gaza setelah warga diperingatkan untuk mengungsi dari daerah tersebut. Serangan turut meluluh lantakan tenda-tenda pengungsian di sekitar masjid yang menjadi tempat bernaung warga Palestina yang kehilangan rumah mereka sebelumnya. Warga pun langsung berlarian menyelamatkan diri. Arab Saudi bergabung dengan Amerika Serikat untuk menyerang milisi pro-Iran di Irak Selasa waktu setempat. Serangkaian ledakan terdengar di kawasan Al-Deir, Provinsi Basra, dan sejumlah kebakaran juga terjadi usai serangan di provinsi lainnya di Irak, Nineveh. Saudi mengaku bertanggung jawab atas serangan yang dilancarkan ke Irak sejak perang AS-Iran dimulai. Keterlibatan Saudi dalam serangan patut diperhatikan karena kerajaan sebagian besar menolak untuk sepenuhnya terlibat dalam konflik. Bergabungnya Saudi dengan Amerika usai infrastruktur minyak dan kapal tankernya terbakar usai diserang milisi pro-Iran Houthi. Kita beralih ke informasi dalam negeri saudara. Hampir sepekan kasus kematian seorang satpam yang jasadnya ditemukan dengan tangan terborgol di Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat belum terungkap. Polisi mengaku terkendala minimnya saksi dan rekaman CCTV. Hampir sepekan, kasus kematian satpam dalam kondisi terborgol di Waduk Jatiluhur, Purwakarta belum terungkap. Tim Polresta Purwakarta telah menggelar olah TKP dan memeriksa CCTV di sekitar lokasi. 15 saksi juga telah diperiksa.
namun pelaku belum terungkap. Polisi mengakui terkendala minimnya saksi dan rekaman CCTV. Kasat Reskrim Polres Purwakarta, AKP Imade Purwantara bilang, pihaknya masih mendalami kasus ini, termasuk memeriksa hasil otopsi dan ponsel korban. Beberapa dugaan-dugaan juga sudah kami dalami. Ya. Hasil otopsi sejauh ini sampai Hasil otopsi sudah ada, tapi itu menjadi kerahasiaan kami dalam kegiatan penyelidikan nantinya. Bang, katanya ditemukan 2 borgol di mobil dengan di Betul, motor dengan pada saat di TKP ada 2 borgol, 1 di motor korban dan 1 yang terikat di tangan korban. Untuk saat ini sudah mengantongi atau mengerucut kemana sih ke masalah geng motor kami atau belum bisa pastikan ya terkait masalah itu. kendala yang dihadapi dalam penyelidikan kasus ini apa sih? Baik, kendala-kendala mungkin terkait dengan adanya CCTV di TKP, kemudian waktu juga pada saat dini hari, ketika saksi juga mungkin pada saat kejadian nihil. Korban Sumarna meninggalkan seorang istri dan 2 anak, masing-masing berusia 17 dan 9 tahun. Kematian Sumarna menjadi pukulan berat sekaligus menyisakan tanda tanya besar bagi keluarga. Tapi pamitnya seperti biasa Bu, pamit untuk pergi bekerja? Iya, biasa. Pengen segera terungkap atau seperti apa? Pengen seperti itu, segera terungkap. Jenazah Sumarna ditemukan dalam kondisi tangan terborgol di Waduk Jatiluhur, Purwakarta, 24 Juli 2026. Sebelum kematiannya, diduga Sumarna sempat menegur sekelompok orang yang melakukan vandalisme di kawasan waduk. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengetahui perkembangan kasus kematian Satpam terborgol di Waduk Jatiluhur, kami terhubung dengan jurnalis Kompas TV Henry Irawan di Purwakarta, Jawa Barat. Selamat malam, Henry. Henry, sejauh ini seperti apa perkembangan penyelidikan polisi? Ya, Gali dan juga saudara, misteri kematian Satpam yang ditemukan tewas terborgol di tepi danau Jatiluhur hingga saat ini masih menjadi teka-teki. Namun upaya penyelidikan masih terus dilakukan pihak kepolisian untuk bisa mengungkap siapa pelaku di balik tewasnya Satpam BUMN PJT 2 Jatiluhur. Adapun upaya yang telah dilakukan pihak kepolisian mulai dari beberapa kali olah TKP, tepatnya melakukan 3 kali olah TKP dan 1 kali olah TKP susulan yang dilakukan beberapa hari kemarin, polisi telah mendapatkan beberapa barang bukti, diantaranya HT korban yang ditemukan di bawah atau di sekitar perahu, tidak jauh ditemukannya jenazah Satpam ini. Kemudian polisi juga menemukan 2 borgol, yang satu di dalam motor milik korban, yang satu lagi yang terikat di tangan korban. Sejauh ini polisi pun sudah melakukan pemeriksaan CCTV di lokasi, maksudnya di sekitar wilayah lokasi, karena memang dari pantauan kami di lokasi kejadian di bendungan Ubluk Jatiluhur tersebut tidak terdapat CCTV. Bahkan kalau kondisi malam hari, informasi dari warga yang kami terima kondisinya cukup gelap, dan adapun CCTV yang terpasang di lokasi tersebut jaraknya cukup jauh, yakni yang terdapat di pabrik Indorama sebelah atas dan sebelah kiri lagi beberapa ratus meter juga di pabrik Elegant, dan CCTV warga maupun CCTV yang ada di toko-toko retail. Nah, sejauh ini polisi pun telah melakukan pemeriksaan lainnya, diantaranya memeriksa sebanyak 15 orang saksi yang diantaranya termasuk keluarga, kemudian rekan kerja, bahkan ada beberapa saksi yang terindikasi atau awalnya ada keterkaitannya, yakni geng motor yang sempat dikaitkan dengan kasus kematian korban karena mau melakukan vandalisme. Namun dari hasil pemeriksaan pihak kepolisian belum ditemukan adanya atau mengarah kepada pelaku, ataupun polisi hingga saat ini belum menetapkan tersangka satupun. Henry, terima kasih atas laporan Anda. Jadi sampai sejauh ini sudah 15 saksi diperiksa dan 3 olah TKP juga telah dilakukan untuk mengetahui bagaimana kronologi dan juga apa penyebab kematiannya. Terima kasih Henry Irawan melaporkan langsung dari Purwakarta, Jawa Barat.
Kita ke informasi selanjutnya, saudara. Polisi masih menyelidiki kasus kematian Sutrimo, seorang pria yang diketahui bekerja di rumah ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Korban ditemukan tak sadarkan diri di sebuah klinik, namun dinyatakan meninggal saat tiba di rumah sakit. Penyebab kematian Sutrimo, pria yang bekerja di rumah ex-Jampitsus Febri Adriansyah, belum ada titik terang. Polisi melakukan olah TKP dengan menerjunkan tim Puslap 4 pada Minggu 26 Juli lalu. Sejumlah sampel diambil dari lokasi untuk mengetahui pasti kematian korban. Lewat rilis tertulisnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyatakan, kami juga memahami kekhawatiran serta pertanyaan yang muncul di tengah masyarakat. Untuk memastikan penyebab meninggalnya saudara S, kepolisian melakukan olah tempat kejadian perkara melibatkan Puslap 4 dan serangkaian tindakan penyelidikan lainnya. Anggota Komisi 3 DPR RI sekaligus panja kasus dugaan tipikor ex-Jampitsus Febri Adriansyah, Hasbiallah Ilyas, menyebut akan mengawal kasus ini dan menghormati penyelidikan kasus yang tengah dilakukan polisi. Polri, kita tunggu saja keputusan dari Kapolri, penyidikan dari Kapolri, bagaimana kelanjutan ini. Toh penyelidikan sedang berlangsung. Pendapat saya hanya seperti itu. Kita lihat, yang penting kita sebagai warga negara kita awasi saja. Jenazah Sutrimo telah dimakamkan di kampung halamannya di TPU Desa Ulahari, Banyumas, Jawa Tengah. Keluarga juga telah membenarkan jika Sutrimo memang bekerja di rumah ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Saudara Sutrimo yang menjadi korban di Jakarta itu benar bekerja di rumahnya Bapak Febri Ardiansyah, Jampitsus. Nah, bekerja sebagai apa juga saya kurang tahu dia, tapi sudah cukup lama, puluhan tahun di rumahnya Pak Febri Ardiansyah. Sutrimo ditemukan tidak sadarkan diri di halaman sebuah klinik di Jalan Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis 23 Juli lalu. Ia kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, namun saat tiba di rumah sakit, ia dinyatakan meninggal dunia. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Iran kembali meningkat. Aset Iran yang dibekukan akan digunakan untuk mengganti kerusakan kapal akibat serangan di Selat Hormuz. Selengkapnya usai jeda. Ketekunan menghasilkan kualitas. Inovasi memberikan kesegaran. Juara Clay, kesegaran kretek dengan kapsul. Juara Clay, juarakan hidupmu. Untuk sehat, perlu 2 liter air per hari. 321 Aquaviva. Kemurnian optimal dari 7 tahap nanopurifikasi. Minum 3 botol, langsung dapat 2 liter air. Bikin 1 harian, sejuk banget. Untuk tubuh lebih sehat, Aquaviva dari Wings Food. Punya apa kamu? Punya Aquaviva dan bisa punya Pajero Sport Impian atau trip ke Thailand. Dan juga emas batangan sampai uang miliaran. Beli Aquaviva dan dapatkan hadiahnya. Ketekunan menghasilkan kualitas. Inovasi memberikan kesegaran. Juara Clay, kesegaran kretek dengan kapsul. Juara Clay, juarakan hidupmu. Another battle. Another broken phone. I created the world's lightest fold. Ketekunan menghasilkan kualitas. Inovasi memberikan kesegaran. Juara Clay, kesegaran kretek dengan kapsul. Juara Clay, juarakan hidupmu. Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra dan Fold 8. Kunjungi toko terdekat dan pre-order sekarang. Ketekunan
menghasilkan kualitas. Inovasi memberikan kesegaran. Juara Clay, kesegaran kretek dengan kapsul. Juara Clay, juarakan hidupmu. Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra dan Fold 8. Kunjungi toko terdekat dan pre-order sekarang. Ketekunan menghasilkan kualitas. Inovasi memberikan kesegaran. Juara Clay, kesegaran kretek dengan kapsul. Juara Clay, juarakan hidupmu. Kopi hits nomor 1, ya Top Coffee Gula Aren. Gak cuma FOMO-FOMOan. Kopi, susu, gula aren, nge-blend. Kopinya nendang. Gula arennya legit. Top Coffee Gula Aren. I told you so. Favorit semua dari Wingsu. Ketekunan menghasilkan kualitas. Inovasi memberikan kesegaran. Juara Clay, kesegaran kretek dengan kapsul. Juara Clay, juarakan hidupmu. Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra dan Fold 8. Kunjungi toko terdekat dan pre-order sekarang. Untuk sehat, perlu 2 liter air per hari. 321 Aku Viva. Kemurnian optimal dari 7 tahap nano purifikasi. Minum 3 botol, langsung dapat 2 liter air. Bikin 1 harian, sejuk banget. Untuk tubuh lebih sehat, Aku Viva dari Wings Food. Punya apa kamu? Punya Aku Viva dan bisa punya Pajero Sport Impian atau trip ke Thailand. Dan juga emas batangan sampai uang miliaran. Beli Aku Viva dan dapatkan hadiahnya. Kembali di Kompas Malam, saudara, eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Iran kembali meningkat saat Amerika Serikat ini mengancam akan gunakan aset Iran yang dibukukan di luar negeri untuk bayar kerusakan kapal akibat serangan di Selat Hormuz. Iran pun balas ancaman siapapun yang mendukung tindakan AS akan dilarang melintasi Hormuz. Genderang perang tampaknya kembali ditabuh antara Iran dan Amerika Serikat. Iran mengancam akan menutup Selat Hormuz. Ancaman itu dikeluarkan seiring pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pekan lalu yang akan merebut aset Iran yang dibekukan di luar negeri dan menggunakannya sebagai dana kompensasi atas kerusakan kapal di Selat Hormuz. Juru bicara Komando Militer Gabungan Iran, Ibrahim Zolfagari, mengatakan negara atau perusahaan manapun yang bergabung dalam tindakan yang dinilainya melanggar hukum itu akan dilarang melintasi Selat Hormuz. ضمن هشدار به رئیس جمهور جنایتکار آمریکا در خصوص تبعات این اقدام غیرقانونی به همه شرکت‌ها و کشورهایی که از پیشنهاد ترامپ استقبال نمایند و از دارایی‌های بلوکه شده ایران تحت این عنوان استفاده کنند اعلام می‌داریم از این به بعد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه تردد به هیچ یک از شناورهای آنها از تنگه هرمز را نخواهند داد. Tak tinggal diam, Trump klaim sedang menghajar Iran habis-habisan. Saudara, membahas soal eskalasi perang Iran dan AS yang kembali memanas, kita sudah bersama dengan pengamat militer dan pertahanan Universitas Indonesia, Mas Tanis Lausrianta. Selamat malam, Mas Tanis. Selamat malam, Mas. Mas Tanis, AS klaim akan pakai aset Iran yang dibukukan untuk ganti kerusakan kapal di Hormuz. Apa pendapat Anda soal hal ini? Ya, ini kan akibat perjanjian yang hanya gimmick menurut saya. Perjanjian yang Amerika tanda tanganin, kemudian Iran juga tanda tangani, itu akhirnya tidak berlaku
dan semua melanggar, Amerika melanggar, Iran melanggar. Jadi sudah tidak ada lagi ikatan keduanya untuk saling meredam perang ini, sehingga jeda juga sudah diakhiri, maka mereka saling serang. Jadi akibat perjanjian yang rapuh ini, maka perdamaian nyaris jauh sekarang, sudah jauh dari angan-angan semua orang. Lagi-lagi Iran tolak proposal yang diajukan AS dalam perundingan tidak langsung karena tuntutan yang dinilai berlebihan. Tuntutan seperti apa menurut Anda, Pak Stanis? Ya, Amerika kan tuntutannya jelas soal nuklir, kemudian Selat Hormuz ya, dua itu yang paling penting ya. Kemudian Iran kan tentang aset sebenarnya, aset-aset itu dan penguasaan Selat Hormuz. Saya kira kuncinya sekarang malah menjadi Selat Hormuz. Selat Hormuz menjadi kunci, kemudian tentang aset Iran. Nah, Iran punya kepentingan Selat Hormuz karena sudah banyak yang menyampaikan bahwa Iran ingin mempunyai sistem baru di Selat Hormuz. Dia ingin mengkapitalisasi transportasi di Selat Hormuz. Sementara Amerika juga menginginkan terkait nuklir, kemudian Selat Hormuz juga dibuka lagi sehingga perdagangan bisa lancar. Terkait nuklir, saya kira ini sudah menjadi sudah menjadi kesepakatan bahwa Iran tidak akan menggunakan nuklir untuk persenjataan, tetapi hanya menggunakan terkait untuk bidang lain kemanusiaan misalnya. Nah, soal aset ini, jadi sekarang Amerika menggunakan ancaman non militer, ancamannya yang paling keras adalah soal aset. Tapi dia juga mengatakan kalau Iran melakukan serangan, dia akan membalas itu. Yang menarik adalah setelah perjanjian ditandatangani itu ada provokasi dari Garda Revolusi Iran yang menyerang kapal-kapal yang melintas di Selat Hormuz. Dan kemarin juga Garda Revolusi itu meluncurkan serangan-serangan rudal balistik ke pangkalan-pangkalan miliknya Amerika. Nah, ini jadi menarik sebenarnya. Ketika perjanjian itu ditandatangani, tetapi Garda Revolusi melakukan provokasi. Kita juga tidak tahu apakah Israel juga ikut memprovokasi situasi sehingga terjadi perang. Sehingga ketika perjanjian itu rapuh, ada pihak-pihak lain yang memprovokasi, yang mungkin tidak menjadi bagian langsung dari penandatangan perjanjian itu, ya situasinya tidak akan stabil. Terjadi saling ancam dan juga provokasi. Ini artinya negosiasi ini pasti akan berjalan buntu, Mas Stanis. Ya, saya kira akan buntu ketika hanya dua aktor itu yang melakukan komunikasi. Jadi ketika hanya Amerika dan Iran yang komunikasi, ini akan buntu. Ini komunikasi sudah bisa dilakukan secara langsung, harus ada mediator. Sebenarnya kan Qatar sudah menjadi mediator ya, melakukan mediasi. Kemudian Pakistan juga sudah melakukan mediasi. Ini tidak cukup karena kedua negara ini mungkin dianggap kecil, tidak punya pengaruh ya. Harusnya ada negara-negara besar atau banyak negara yang mungkin di Timur Tengah, di kawasan, atau mungkin OKI atau apa yang bergabung sehingga menjadi mediator ini semakin kuat. Dan kemudian ada negara-negara besar sebenarnya yang mempunyai pengaruh dalam situasi ini seperti Rusia, Turki, Cina. Ini kan belum menunjukkan secara serius akan memfasilitasi supaya situasi Timur Tengah itu mereda. Jadi seandainya Rusia, Turki, Cina itu kemudian bergabung dengan Pakistan, Qatar, dan nanti Arab Saudi, kemudian melakukan pertemuan menjadi mediator dalam situasi ini, saya kira bisa cukup signifikan. Kembali soal aset Iran yang dibekukan dan akan digunakan AS, sebetulnya memungkinkan nggak AS menggunakan aset Iran ini? Ya, saat ini kan memang di dalam kendali AS ya, mereka melakukan pembekuan itu dan AS mempunyai kuasa untuk itu karena sistemnya memang mereka kuasai. Tapi nanti ketika AS menggunakan ini ya nanti pasti akan menjadi pertanyaan banyak pihak. Ini menggunakan yang bukan haknya. Ini menjadi pertanyaannya. Tapi kan AS bisa saja nekat melakukan itu. Tapi saya kira tidak akan, ini masih berupa gertakan ya. Mungkin lebih banyak nanti aksi-aksi AS berupa pembalasan serangan yang dilakukan oleh Garda Revolusi. Walaupun Iran pasti akan marah ketika nanti itu dipakai ya. Tapi saya kira itu masih berupa gertakan. Satu hal lagi yang juga menarik perhatian, ini beredar video ancaman terhadap istri dan putra Trump melalui media yang diduga berafiliasi dengan IRGC ini. Apakah ini akan semakin memperuncing Trump untuk mengancam menyerang Iran? Ya, ini kan bagian dari propaganda ya. Jadi perang itu tidak hanya di darat, tapi juga perang di udara, dalam tanda petik perang media itu pasti dilakukan, propaganda dilakukan. Yang Iran tujuannya untuk melakukan tekanan terhadap Trump. Tapi kalau salah-salah memberikan tekanan, itu bisa jadi malah yang ditekan bisa jadi melakukan aksi yang lebih besar. Mereka bisa aja marah karena aksi itu kan. Jadi
ketika perangnya harus dihitung sebenarnya. Perang itu harus dihitung. Perang itu yang efektif adalah yang cepat, kemudian efektif, lawannya cepat kalah gitu loh. Dan caranya macam-macam, bisa perang menggunakan senjata konvensional atau senjata-senjata lain atau bahkan propaganda ini. Saya kira siapapun yang akan berada dalam situasi perang akan menggunakan cara-cara itu juga. Baik, terima kasih pengamat militer dan juga pertahanan Universitas Indonesia, Mas Stanislaus Rianta telah bergabung bersama kami di Kompas TV. Terima kasih. Dan saudara, kendati menang telak melawan Kamboja, namun ujian sungguhnya bagi timnas akan tersaji kala jumpa Vietnam. Kita akan bahasnya usai jeda di Kompas Malam bersama Bung Joy yang sudah hadir di studio Kompas TV. Masih bersama kami di Kompas Malam, saudara. Timnas mampu kandaskan Kamboja dengan skor telak 5-1. Namun ujian sesungguhnya akan datang saat timnas jumpa juara bertahan Vietnam. Pertandingan lawan Vietnam jadi kunci melihat konsistensi timnas di AFF. Penampilan superior Tom Haye dan kolega kala melibas Kamboja di laga perdana grup A Piala AFF mendapatkan apresiasi dari pecinta bola tanah air. Namun kini anak asuh John Hartman dituntut tampil konsisten dalam mengarungi kompetisi terbesar se-Asia Tenggara itu. Salah satu ujian bagi timnas akan datang kala jumpa juara bertahan Vietnam. Vietnam yang kembali dijagokan merengkuh gelar juara begitu Spartan kala tampil di laga perdana. Anak asuh Kim Sang-sik dengan kepercayaan diri tinggi mampu melumat Timor Leste dengan skor telak 7-0. Vietnam kini berada di peringkat kedua grup A, berada satu strip di atas skuad Garuda. Jika timnas Indonesia ingin menjaga asa meraih juara AFF untuk kali pertama, ujian melawan Vietnam harus dimenangkan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bilang, pertandingan melawan Vietnam akan jadi kunci keberhasilan tim racikan Hartman di gelaran Piala AFF. Ya, pertandingan awal saya rasa pertandingan melawan Vietnam itu yang bisa menjadi kunci bagaimana tim kita di AFF ini melihat levelingnya. Bukan berarti menganggap remeh juga nanti pertandingan dengan Timor Leste ataupun dengan Singapura. Sebelum melawan Vietnam pada 3 Agustus, timnas akan lebih dulu tandang ke Thailand untuk menjamu Timor Leste pada akhir Juli. Pertandingan tersebut harus dimanfaatkan sebagai ajang mendulang gol agar timnas merangsek ke papan atas. Membahas soal Vietnam yang menjadi ujian timnas di Piala AFF, kita sudah bersama analis sepak bola, ada Bung Anton Sanjoyo. Selamat malam Bung Joy, apa kabar? Tim Vietnam ini menjadi ujian bagi timnas di Piala AFF. Mungkin jika melihat kemarin ketika timnas melawan Kamboja, kesiapan untuk melawan Vietnam ini seperti apa? Saya yakin dengan kemenangan kemarin melawan Kamboja cukup telak ya 5-1, itu membuat sebetulnya Rizky Ridho dan kawan-kawan ini sudah tidak sabar mau ketemu Vietnam. Karena kalau saya lihat ke belakang dalam 10 tahun terakhir sebelum era naturalisasi, Indonesia ini selalu punya mental block kalau ketemu Thailand, ketemu Vietnam, dan sejak era naturalisasi yang besar-besaran dalam 3 tahun terakhir, itu Indonesia tidak pernah lagi kalah melawan Vietnam. Bahkan di pra Piala Dunia Indonesia 2 kali menang. Dan dalam seluruh penampilan melawan Thailand sejak 20 atau 30 tahun terakhir, Indonesia kan lebih banyak menangnya daripada Vietnam. Jadi bagi saya di AFF ini adalah memang pembuktian ya. Pembuktian bahwa Vietnam bukan lagi bagi Indonesia itu punya mental block. Jadi bahkan menurut saya setelah kemenangan lawan Kamboja, besok pun menanglah lawan Timor Leste kan. Jadi melawan Vietnam ini betul-betul ujian apakah betul bahwa Indonesia mampu merajai di level ASEAN. Karena kalau kita bicara Piala Dunia, Vietnam pun nggak pernah menang lawan Indonesia. Indonesia 2 kali menang, 1-0 dan 3-0 bahkan. Jika dikatakan Vietnam ini adalah ujian di Piala AFF untuk Indonesia, sebetulnya apa yang perlu diwaspadai?
Vietnam ini selalu tampil dengan militansi yang luar biasa. Kalau kita ingat bangsa ini memang kan dia tumbuh dalam peperangan yang membuat mereka menjadi bangsa yang betul-betul tangguh ya. Dari belum ada 50 tahun bahkan mereka selesai perang. Bahkan 40 tahun juga kurang. Dan di lapangan sepak bola mereka membuktikan. Saya pernah berada di Hanoi untuk Piala Tiger waktu itu dan Indonesia bisa menang loh. Di sana di Hanoi dengan puluhan ribu penonton Vietnam yang sangat gemuruh dan Indonesia bisa menang di kandang mereka. Jadi kita sambil lihat historinya head to head ketika timnas Indonesia melawan Vietnam, Bung Joy. Jika melihat historinya ini ada 4 kali menang sama-sama, tapi ranking FIFA-nya ini timnas Indonesia 118, ranking FIFA-nya Vietnam ini 99. Vietnam juga 3 kali juara AFF. Indonesia hanya 6 kali runner up. Ya kalau di AFF Indonesia banyak tidak beruntungnya ya kalau menurut saya. Karena kan kita 6 kali kalah di final itu sebetulnya banyak, mungkin 4-5 kali kalahnya tuh tipis-tipis. Jadi lebih karena faktor keberuntungan lah. Tapi memang kalau kita bicara Indonesia dalam 2 tahun terakhir menurut saya sudah jauh di atas Vietnam sebetulnya. Bahkan Thailand pun yang menurut saya dari dulu merajai, bahkan Piala AFF mereka paling banyak kan menjadi juara. Menurut saya juga sekarang sudah setara, bahkan Indonesia lebih dari Vietnam. Kalau rank FIFA itu sangat tergantung kepada siapa lawannya di FIFA Matchday. Kalau lawannya dari konfederasi yang lebih tinggi, nilai poinnya lebih banyak juga. Jadi menurut saya nggak terlalu signifikan lah dalam kerangka. Tapi kalau menurut Bung Joy, sebetulnya apa yang membuat timnas Indonesia kurang beruntung ketika final? Ya banyak sekali, saya bahkan beberapa kali melihat secara langsung ya final di mana Indonesia kurang beruntung dalam arti bahwa ada beberapa pertandingan yang seharusnya Indonesia bisa bermain, bisa menang lah karena mainnya lebih baik, melawan Thailand, melawan Malaysia, bahkan melawan Vietnam juga dalam beberapa final. Jadi menurut saya ini adalah kesempatan yang terbaik 2026 Indonesia, meskipun tidak ada Jai Isdes, tidak ada Kevin Verdong, tidak ada pemain-pemain yang menjadi tulang punggung Indonesia di Piala Dunia. Saya yakin ini yang tim terbaik juga di AFF. Saya yakin sih mereka akan sampai final dan juara. Kita lihat salah satu pemain andalan baik dari timnas Indonesia dan juga Vietnam. Kalau di Indonesia itu ada Tom Hae, di Vietnam ada Nguyen Dinh Bac. Ya, ini pemain muda, Nguyen Dinh Bac ini pemain muda yang luar biasa ya. Dia sudah memperkuat Vietnam junior sejak usia 15 tahun, 18 tahun, 20 dan 21. Jadi dia betul-betul memang betul-betul stardom ya bagi Vietnam. Sementara Tom Hae, saya cukup kaget melihat penampilan dia ketika melawan Kamboja kemarin. Dia betul-betul punya stamina 2 kali 45 menit nggak pernah ada habisnya. Dan akurasi umpannya 91%. Nah, dia penampilannya juga sangat ketika melawan Kamboja betul-betul menjadi motor. Dan dia ada di mana-mana dengan usia yang tidak muda lagi, 31 tahun. Menurut saya cukup memberi perbedaan pada penampilan Indonesia. Jadi Tom Hae dipasang sebagai gelandang yang ada di mana-mana, box to box juga, bisa ada di depan, di belakang, di tengah, bahkan di flank, dia berada di flank. Jadi rasanya sih dia akan tetap menjadi motor serangan Indonesia ketika nanti menghadapi Timor Leste ataupun menjadi Vietnam pada tanggal 3. Terakhir Bung Joy, sebelum ketemu dengan timnas, kita akan bertemu dengan Timor Leste. Dan jika melihat sekarang posisi Indonesia di grup A itu ada di posisi ketiga ya Bung Joy ya? Ya kan? Ya. Ini harus dimanfaatkan untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya atau seperti apa menurut Bung Joy? Ya, Vietnam menang 7 kan? Indonesia harus lebih kalau mau di puncak klasemen. Tapi menurut saya bisa nggak lebih itu dulu dengan lah. adanya satu lagi pemain yang andalan, Mitchell Baker? Ya, ada Mitch Baker yang kemarin bikin hat-trick kan. Dinh Bac juga bikin hat-trick. Dan ada 2 pemain, ada Rafinha, ada pemain naturalisasi di Vietnam. Posisinya semua adalah posisi forward. Jadi itu yang harus diwaspadai pemain belakang Indonesia. Tapi saya yakin Rizky Ridho dan kawan-kawan di belakang itu sangat tangguh ya. Bahkan sejak pra Piala Dunia, Indonesia tuh punya lini belakang yang
tertangguh di antara tim-tim lain, bahkan dengan Irak, dengan Arab Saudi, dengan Australia. Tim Indonesia itu bagian belakangnya itu sangat tangguh. Nah, kita pasti akan punya harapan bahwa melawan Timur Leste nanti bisa meraup gol sebanyak-banyaknya. Dan hari Senin kalau nggak salah bertemu dengan Vietnam ini kita bisa unggul. Terima kasih Bung Anton Sanjoyo bergabung bersama kami, analis sepak bola di Kompas TV. Dan saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi Bupati Pemalang terkena operasi tangkap tangan KPK diduga terkait dengan jual beli jabatan dan gratifikasi. Saudara, Bupati Pemalang Anom Widiantoro terkena operasi tangkap tangan KPK. Diduga Anom menerima uang terkait pelaksanaan sejumlah proyek dan terlibat jual beli jabatan. Operasi tangkap tangan berawal dari kegiatan penyelidikan yang berujung pada penangkapan 21 orang. 5 orang ditangkap di Jakarta, 15 orang di Pemalang, dan 1 orang di Purworejo. 5 orang termasuk Bupati Pemalang telah dibawa ke gedung Merah Putih KPK Selasa malam. 5 orang sudah dibawa ke gedung KPK Merah Putih, salah satunya adalah Bupati Pemalang, dan nanti siang menyusul ada 7 orang. Penyelidikan tertutup ini berkaitan dengan dugaan penerimaan yang dilakukan oleh Bupati Pemalang berkaitan dengan proyek-proyek di wilayah tersebut. Baik itu nanti konteksnya suap proyek ataupun pemerasan, Bupati ini juga melakukan penerimaan lainnya yang berkaitan dengan jual beli jabatan. Istri Bupati Pemalang dan sejumlah pihak yang ikut terjaring dalam operasi tangkap tangan di Pemalang tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Rabu malam. Tak ada sepatah kata pun disampaikan Nur saat dicecar awak media terkait OTT yang menjeratnya. Ia digiring tim KPK ke dalam gedung melalui pintu belakang. Mengetahui kondisi terkini dari KPK, sudah bergabung bersama kami jurnalis Kompas TV Medina Andas dan juru kamera Veriska Immanuel. Medina, selamat malam. Medina, bagaimana perkembangan pemeriksaan? Berapa total yang diperiksa, Medina? Ya, Galih dan juga saudara, memang ini sudah menjadi OTT ke-18 yang dilakukan oleh KPK sepanjang tahun 2026 ini. Dan kembali lagi ke pertanyaan Galih tadi, bagaimana dengan perkembangan pemeriksaan saat ini? Memang hingga saat ini kami masih menunggu hasil dari pemeriksaan intensif atau pemeriksaan awal, atau yang selanjutnya akan saya singkat dengan kata riksa, terkait pihak-pihak yang sudah diamankan. Kalau kami mengutip pernyataan dari juru bicara KPK Budi Prasetyo, ini memang sudah ada total 21 pihak yang diamankan dari sejumlah kota, yakni Jakarta, Pemalang, dan juga Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Di mana di Jakarta sendiri ini sudah ada 5 orang yang diamankan, dan juga di Pemalang ini sudah ada 15 pihak yang diamankan, dan di Purworejo sendiri ini udah ada 1 orang yang diamankan, dan 5 dari 21 pihak yang diamankan ini juga sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK pada hari Selasa kemarin, Selasa malam lebih tepatnya. Salah satunya Bupati Pemalang yakni Anom Widiantoro, dan untuk 7 pihak yang diamankan juga baru saja tiba di Gedung Merah Putih KPK malam ini. Dan juga kalau kami lihat dan kami pantau sejak pukul 18:30 waktu Indonesia Barat tadi, juga sudah tiba istri dari Bupati Pemalang yakni Nur Faizah yang tiba di Gedung Merah Putih KPK pada sekitar pukul 19:09 waktu Indonesia Barat, dan langsung memasuki gedung lewat pintu belakang dan tidak mengeluarkan sepatah kata apapun saat dicecar oleh awak media. Dan juga hingga saat ini kami masih menunggu hasil dari pemeriksaan riksa, dan kalau KPK juga tadi juga sempat menyatakan bahwa untuk konferensi pers ini akan diselenggarakan besok siang, sehingga kami masih menunggu apa hasil dari pemeriksaan, pasal-pasal apa saja yang disangkakan, kemudian juga bagaimana status hukumnya pihak yang diamankan ini, karena juga dari KPK ini mempunyai waktu 1x24 jam untuk menetapkan status hukum dari pihak yang diamankan, apakah akan ditetapkan sebagai tersangka atau dipulangkan. Begitu, Galih. Baik, terima kasih Medina Andas atas laporan Anda langsung dari Gedung KPK Jakarta. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, saudara. Kemarau panjang mengakibatkan kekeringan ekstrim melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Demi mendapatkan air bersih, warga di Situbondo rela berjalan kaki 5 km.
Dua kampung yang telah lama hilang tenggelam di Bendungan Karian, Lebak, Banten kini muncul kembali. Kemarau panjang tahun ini membuat debit air Bendungan Karian surut drastis sehingga sisa-sisa permukiman kembali terlihat jelas di permukaan. Fenomena ini sekaligus membuka kembali kenangan warga yang pernah menetap dan mengabadikan sisa-sisa bangunan lama di sana. Banyak kenangannya gitu di sini tuh. Sekarang kan cuman bisa lihatnya doang gitu kan. Saya di sini kan 24 jam di sini, cuman bisa ngeliatin kampung bekas sendiri gitu kan. Untuk melihat kampung ada di sini. Ada banyak yang datang gitu. Dulunya warga yang di sini pernah datang lagi ke sini juga ya? Ada banyak. Tak hanya di Lebak, dampak kemarau panjang juga melandai Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Jumhari dan warga di Desa Gunung Putri harus rela menempuh perjalanan hingga 5 km dengan medan pegunungan yang terjal demi mendapatkan setetes air bersih. Air bersih itu ditampung satu persatu ke dalam jerigen. Jumlahnya harus cukup untuk memenuhi kebutuhan minum hingga mandi keluarganya di rumah. Inilah satu-satunya cara bertahan bagi warga di tengah kemarau panjang. Ya, buat minum sapi gitu. Ya mungkin air peralonnya itu lewat di bawah, jadi nggak bisa naik ke atas. Untuk bantuan sendiri masih belum ada ya, Mas? Bantuan air? Belum ada. Nggak nyampe, Mas ya? Nggak nyampe. BPBD Situbondo menyebut ada 11.000 jiwa yang terdampak krisis air bersih di 6 kecamatan. Meski pemerintah telah menyalurkan bantuan, namun kendala distribusi yang belum merata membuat beberapa titik di Desa Gunung Putri belum sepenuhnya tersentuh bantuan air bersih secara rutin. Kan untuk ke depan ini ada sekitar 6 kecamatan dan 8 desa. Sekitar jiwanya sekitar 11 ribuan jiwa yang membutuhkan dan KK sekitar 4 ribuan. Indonesia kini memasuki fase El Nino kuat yang memicu kemarau panjang. Fokus utama BMKG meliputi menjaga ketersediaan air waduk serta antisipasi kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, kewaspadaan perlu ditingkatkan di 6 wilayah prioritas seperti Riau, Jambi, Sumatera Selatan hingga Kalimantan. Untuk saat ini kondisinya sudah masuk ke El Nino kuat ya, jadi kita perlu mengantisipasi khususnya pada 2 hal, yaitu yang pertama antisipasi terkait dengan kekeringan dan yang kedua terkait dengan kebakaran hutan dan lahan. Untuk kekeringan BMKG melakukan beberapa modifikasi cuaca. Kemudian untuk kebakaran hutan dan lahan tadi saya sebutkan ada 6 provinsi yang menjadi fokus kita semua, yaitu ada Riau, Jambi, Sumatera Selatan, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Langkah antisipasi mulai dari percepatan distribusi air bersih hingga optimalisasi modifikasi cuaca sangat dibutuhkan agar dampak kemarau ekstrim tidak semakin parah. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, kebakaran terjadi di kawasan padat penduduk di Kelurahan Wanea, Manado. Api diduga berasal dari salah satu rumah indekos. Selengkapnya usai jeda. Saudara, kebakaran terjadi di kawasan padat penduduk di Kelurahan Wanea, Manado, Rabu sore. Petugas kesulitan memadamkan api karena sebagian besar material rumah terbuat dari kayu. Ada bawa apa? Banyaknya bangunan terbuat dari material kayu membuat api dengan cepat merembet dari satu bangunan ke bangunan lainnya. Api diduga berasal dari salah satu rumah kos-kosan yang kemudian merembet ke bangunan lainnya. Terima kasih Anda telah menyaksikan program Kompas Malam hari ini. Perbarui terus informasi Anda di Kompas TV dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Arizona Gali, terima kasih. Sampai jumpa.
Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Malam. Didukung oleh